Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kunjungan debt collector lapangan. Nah, pasti ya di antara kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, pasti hal yang kalian takutkan adalah kunjungan debt collector lapangan ya. Walaupun sebenarnya resiko terberat ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal itu adalah masuk ke slik OJK ya, bukan dikunjungi oleh debt collector lapangan. Namun tidak sedikit banyak nih yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Mereka itu takut akan hal kunjungan debt collector lapangan. Padahal sebenarnya tidak perlu ada yang ditakuti ya dengan kunjungan debt collector lapangan, karena tugas debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan itu hanya sekedar mengingatkan tentang tagihannya. Tidak boleh berperilaku lain-lain ataupun menjemput tagihannya secara tunai kepada nasabah tersebut ya. Apalagi nih banyak yang ketakutan bahwasannya DC dari pinjol itu akan menyita barang berharga yang ada di rumah kita. Itu tidak mungkin. Untuk mengambil tagihan saja itu sebenarnya tidak boleh, apalagi untuk menyita barang ya. Jadi tugasnya hanya sekedar mengingatkan tagihannya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nominal yang cukup besar di tagihan kita di aplikasi pinjaman online. Apakah akan menjadi nasabah prioritas yang akan dikunjungi oleh debt collector lapangan? Apakah benar seperti itu? Lalu bagaimana nih dengan nasabah yang tagihannya masih terbilang cukup kecil? Apakah akan didatangi juga atau tidak? Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas kepada kalian ya, khususnya buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah ada debt collector lapangannya. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Banyak komentar yang masuk nih tentang nominal tagihan. Bang, tagihan saya cukup besar. Apakah saya kemungkinan akan didatangi oleh debt collector lapangan? Ada juga yang berkomentar, Bang, apakah tagihan saya ini cukup kecil? Apakah saya tidak akan dikunjungi atau masih tetap dikunjungi? Seperti ini ya, biasanya memang untuk tagihan-tagihan yang dengan nominal yang cukup besar, biasanya itu sudah dipastikan akan dikunjungi oleh debt collector lapangan. Apalagi kalau mungkin tagihan kalian itu bisa tembus dari di atas 5 juta, itu sudah dipastikan akan dikunjungi oleh debt collector lapangan ya, karena banyak juga nih informasi yang masuk yang tagihannya dinilai 2 juta saja itu banyak yang dikunjungi oleh debt collector lapangan ya. Namun tergantung lokasi juga sebenarnya ya, karena untuk debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal itu biasanya kebanyakan berada di pusat-pusat kota besar ya, atau yang dekat dengan akses jalan raya. Itu biasanya debt collector lapangan itu akan gampang atau mudah datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Jadi sudah dipastikan untuk nominal yang cukup besar itu pasti akan dikunjungi oleh debt collector lapangan. Lalu bagaimana nih Bang, kalau saya berada di daerah pedesaan atau mungkin di lokasi-lokasi yang jauh dari akses jalan raya ya. Nah, itu kemungkinan juga nih untuk kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar yang berada di lokasi pedesaan yang jauh dari pusat kota, namun tagihan kalian itu cukup besar. Sebenarnya itu kemungkinan didatangi, kemungkinan tidak ya, karena banyak juga nih pengalaman yang gagal bayar dalam nominal yang cukup tinggi berada di daerah pedesaan atau mungkin di daerah-daerah yang memang jauh dari akses jalan raya. Biasanya itu jarang ada yang didatangi ya. Salah satunya juga pengalaman teman saya sendiri, ada yang mengalami keterlambatan dengan nominal 2 juta berada di lokasi yang cukup jauh dari jalan raya atau dari pusat kota, itu tidak pernah didatangi oleh debt collector lapangan. Namun ada juga informasi yang masuk, ada yang pernah didatangi oleh debt collector lapangan yang memang mereka itu datang ke lokasi-lokasi pedesaan yang jauh dari pusat kota besar. Jadi tergantung dari debt collector lapangan di setiap daerah ya, karena sudah dipastikan untuk debt collector lapangan di setiap daerah itu pastinya berbeda-beda ya, tidak sama semuanya. Kalau memang ada yang cukup rajin, sudah dipastikan itu akan didatangi walaupun daerahnya itu berada di pedesaan. Apalagi kalau mungkin di daerah tersebut itu banyak juga nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar, sudah dipastikan itu akan datangnya debt collector lapangan ke lokasi tersebut. Namun kalau misalkan cuma ada satu nasabah, yaitu kemungkinan didatangi, kemungkinan juga tidak. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan itu akan didatangi atau tidak ya, karena memang untuk debt collector lapangan dari setiap daerah itu pastinya berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana nih tentang nominal yang cukup kecil? Memang sampai saat ini banyak nih informasi-informasi yang masuk
yang mana mereka tuh mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang debt collector lapangannya sudah cukup merata. Namun untuk total tagihannya itu bisa dibilang cukup kecil, di bawah 1 juta lah ya. Namun mereka tuh tidak pernah didatangi oleh debt collector lapangan karena memang ya untuk nominal-nominal yang bisa dibilang itu cukup kecil atau di bawah 1 juta itu jarang banget didatangi oleh debt collector lapangan. Namun hanya sekedar pemberitahuan melalui pesan WhatsApp bahwasanya akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Namun ketika ditunggu-tunggu tidak pernah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Jadi sudah dipastikan untuk pemberitahuan seperti itu hanya gertakan saja dari mereka ya, atau cara mereka untuk nakuti nasabahnya itu agar si nasabah merasa panik dan memaksakan untuk membayar tagihannya, karena memang untuk tagihan-tagihan yang memang cukup kecil atau bisa dibilang di bawah 1 juta itu biasanya memang jarang dikunjungi oleh debt collector lapangan, terkecuali seperti tadi yang saya bilang, kalau di daerah tersebut itu banyak juga nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan di aplikasi tersebut, apalagi banyak yang mengalami keterlambatan dengan nominal yang tinggi, sudah dipastikan kemungkinan kalian akan didatangi. Jadi mereka akan mendatangi ke rumah kalian itu sekalian ke rumah nasabah lain yang mengalami keterlambatan di aplikasi tersebut. Namun jikalau memang di lokasi tersebut itu hanya kalian saja yang mengalami keterlambatan dengan nominal yang cukup kecil, itu sih kemungkinan tidak akan pernah didatangi ya. Nah, sebagai kesimpulannya, apakah total tagihan di aplikasi pinjaman online legal itu berpengaruh dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan? Ya bisa dibilang ini sedikit berpengaruh ya dengan kunjungan debt collector lapangan ya, tentang total tagihan kita di aplikasi pinjaman online, karena banyak juga nih informasi yang masuk yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar dengan nominal segini tidak pernah didatangi, dengan nominal segini pernah didatangi. Nah, ini juga sebenarnya berhubungan juga dengan lokasi atau alamat si nasabah tersebut, apakah di daerah yang memang cukup dekat dengan pusat kota atau mungkin di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota atau bisa dibilang di daerah pedesaan. Jadi tidak bisa ditebak secara 100% ya, karena memang kita juga tidak tahu bahwasanya di daerah mana saja banyak nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar, dan pastinya juga kalian tidak tahu di daerah kalian itu apakah ada nasabah lain yang mengalami keterlambatan seperti kalian atau mungkin hanya kalian saja ya. Jadi kita tidak pernah tahu ya tentang hal tersebut. Namun pada intinya apapun itu, kalian jangan pernah takut, kalian jangan pernah panik dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan ya. Karena percaya tidak akan ada hal buruk yang terjadi ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Karena masih banyak juga nih debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah yang mereka tuh datang secara baik-baik dan sopan ya kepada rumah nasabah tersebut. Jadi alangkah baiknya ketika kalian mungkin dikunjungi oleh debt collector lapangan, kalian jangan panik dulu. Apalagi jikalau si debt collector lapangan tersebut itu tidak bertindak yang berlebihan ya. Jadi kalian jangan takut kalau mungkin ada debt collector lapangan yang datang ke rumah, ya kalian hadapi saja. Jangan pernah kalian untuk menghindar ya dari yang namanya kunjungan debt collector lapangan, karena jika kalian menghindar tentunya itu akan memperpanjang masalah aja. Jadi hadapi saja, jangan pernah takut, jangan pernah panik ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.